Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para murid sekalian, mari kita belajar bab 1 kurikulum merdeka kelas 11, yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Pertanyaannya tentang judul yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu membiasakan berpikir kritis. Kenapa manusia harus berpikir kritis? Kita tengok firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tentunya dalam bentuk yang sebaik-baiknya, manusia itu ada bedanya dengan makhluk lainnya. Contohnya hewan. Perbedaannya terletak di mana manusia dan hewan itu? Tentunya pada akal nalurinya. Mungkin manusia kalah dengan kelelawar yang bisa melihat di malam hari. Manusia ketika berlari kalah dengan kuda. Ketika ditengok dengan kekuatannya, manusia kalah dengan gajah. Tetapi dengan akal pikirannya, manusia bisa melampaui kelelawar, kuda, dan gajah. Dalam hal apa? Dalam hal kemampuan pengetahuan, teknologi, dan informasi. Kita lihat, kelelawar bisa melihat pada malam hari tanpa menggunakan alat. Kemudian manusia menggunakan alat berupa baterai, lampu, dan lain sebagainya. Tentunya lebih cerah, lebih terang daripada penglihatan seekor kelelawar. Kemudian manusia ketika berlomba berlari dengan kuda, secara logika, secara fakta, manusia pasti kalah. Tetapi dengan menggunakan akal pikirannya, manusia bisa melampaui kuda. Dengan cara apa? Menggunakan kendaraan, alat transportasi lainnya. Manusia secara logika, secara fakta kalah dengan kekuatan gajah. Tetapi manusia bisa melebihi kekuatan gajahnya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan akalnya, akal pikirannya, dengan alat-alat ya, semacam alat pengangkat barang dan lain sebagainya. Itulah fungsinya manusia menggunakan akalnya, menggunakan nalurinya. Kehebatan manusialah di situ kesempurnaannya dibandingkan dengan hewan-hewan atau makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Tentunya tidak hanya secara akalnya saja, secara perasaannya, secara perilakunya juga fi ahsani taqwim, lebih sempurna dibandingkan yang lainnya. Itulah sekedar pembukaan atau sekedar pendahuluan daripada mengapa kita membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan kemampuan sehingga manusia itu benar-benar menjadi insan yang cendekia, insan yang kamil dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada pelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, kita membaca dengan tartil Quran surat Ali Imran ayat 190-91 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis yang berkaitan tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Setelah kita membaca, kita meresapi, kemudian kita menghafalkan dengan fasih Quran surat Al-Imran dan Quran surat Ar-Rahman tadi. Sehingga kita sudah membaca, kita sudah menghafalkan, kemudian mempresentasikan, mengungkapkan dari apa yang kita pelajari itu tadi tentang berpikir kritis dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Karena kita sudah membaca, menghafal,
Kemudian kita membiasakan ya, berperilaku, atau kita itu membiasakan untuk berpikir kritis dalam menggapai atau mempelajari atau menghadapi persoalan-persoalan kita pada kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, telaah Quran Surat Ali Imran ayat 190 tentang berpikir kritis. Tilawah Quran Surat Ali Imran ayat 190 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, Rabbana, tidaklah Engkau menciptakan semua ini ma khalaqta hadza batila, dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian untuk selanjutnya isi kandungan Quran Surat Ali Imran ayat 199.1, bahwasanya yang pertama, begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah harus dijadikan sarana berpikir umat manusia. Adanya langit, adanya bumi, adanya bintang, adanya bulan, adanya laut, adanya gunung, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, penciptaan alam semesta dapat diambil sisi positif dan negatifnya melalui akal pikiran serta akal budi. Matahari fungsinya untuk sebagai sumber penghidupan manusia. Kemudian gunung sebagai imbang bumi. Lautan sebagai sumber pencarian para nelayan dan lain sebagainya. Itu merupakan sisi positif dari penciptaan alam yang dilihat dari sudut akal pikiran serta akal budi. Semua manfaat dan hikmah dari beragam peristiwa dapat dipahami bagi orang-orang yang mempunyai atau berpikir secara ulul albab. Ulul albab adalah orang yang memiliki akal pikiran yang lurus, nurani yang bersih, serta menjadi hamba Allah. Tanda lainnya yaitu mereka yang dalam kondisi apapun tidak menghalangi untuk mengambil maslahat dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan pemikiran kritis, utuh, objektif, dan seimbang terhadap segala problematika yang muncul di dalam kehidupan masa sehari-hari. Kita ambil contoh ketika banyak terjadi banjir. Karena apa? Karena perbuatan manusia sendiri, membuang sampah secara sembarangan, membuang sampah yang sebenarnya itu tidak dibuang di sungai, tetapi dibuang di sungai, akhirnya mampet. Kemudian terjadilah hujan, banjir. Kemudian apa yang terjadi? Manusia sendirilah yang merugi. Penebangan hutan secara liar, terjadi tanah longsor, apa yang terjadi? Manusialah yang merugi, dan lain sebagainya. Setiap orang beriman sangat dituntut agar berpikir kritis, ya, mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Telah hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Rawahu Abu Syekh. Jadi Abu Dzar ya bersabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi jangan kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Isi kandungnya apa ini? Ini membimbing agar kita selalu berpikir kritis atau berpikir positif, positive thinking. Yakni memikirkan tentang ciptaan Allah. Kita boleh mempelajari gunung-gunung, laut-laut, tata alam semesta, tapi jangan berpikir tentang zat Allah, karena pikiran kita tidak akan sampai. Terlalang memikirkan zat Allah itu disebabkan jika dipikirkan zat Allah, pasti akal dan segala potensi yang dimiliki Allah tidak mampu, dimiliki manusia tidak mampu mencapainya. Harus menjadi kesadaran bersama bahwa berilmu yang awalnya dimulai dari proses berpikir, objeknya hanya di seputar makhluk dan alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Kemudian berpikir itu ada batasannya, tidak sebatas atau tidak sebebas-bebasnya. Selanjutnya yaitu tentang pandangan, berbagai pandangan mengenai penjelasan lebih luas tentang berpikir kritis. Kok ada tulisan nih? Kok ramah tuh kono? Oh, gitu. Berpikir menjadi ciri khas manusia. Ya, karena manusia itu makhluk yang sempurna, diberikan akal. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Disebabkan kemampuan berpikir manusia menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpikir terambil dari bahasa Arab yaitu fikr, berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan itu adalah suatu ilmu yang didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dinamakan ilmu. Nah, jika buktinya belum meyakinkan namun kebenarannya lebih dominan, disebut dengan dugaan atau intuisi. Ya. Selanjutnya jika kemungkinan benar dan salahnya seimbang, disebut dengan syak atau keraguan. Sementara jika tidak didukung bukti atau bukti tersebut lemah sehingga kemungkinan salahnya itu lebih besar, disebut waham. Kemudian telaah Quran Surat Rahman. Setelah kita mempelajari Quran Surat Ali Imran 190, kita mempelajari telaah Quran Surat Ali Imran ayat 33 tentang mencintai iktek. Quran Surat Ali Imran itu tentang berpikir kritis, Quran Surat Ar-Rahman tentang mencintai iktek. Mengapa kita harus mencintai iktek? Seiring dengan berjalannya dengan iman, dari keimanan muncul ketundukan hati dan kepasrahan, yang menjelaskan dengan nada perintah fa'lam, yang berarti ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mintalah apapun bagi dosamu dan bagi orang-orang mukmin. Perhatikan kata fa'lam, didahului atas perintah beriman dan beramal. Tilawah Quran Surat Rahman ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Artinya apa? Wahai golongan jin dan manusia, jika kalian sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi kandungan Quran Surat Rahman
Ya, ayat 33 itu tadi bahwasanya Allah mengancam kepada jin dan manusia bahwa kelak di akhirat mereka tidak bisa mengelak akan pertanggungjawabannya. Semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kedua, kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek harus semakin menumbuhkan kesadaran keimanan, semakin menundukkan dirinya kepada Allah, bukannya semakin canggih keilmuan dan teknologi seseorang itu semakin jauh dari Tuhan, semakin bersikap sombong, hidupnya jauh dari Tuhan, ya. Tidak bertanggung jawab, tidak beribadah dan lain sebagainya. Didahulukan penyebutan jin baru manusia karena jin lebih memiliki kemampuan menembus luar angkasa. Begitu juga perannya di bumi meski lebih terbatas. Sebagai ulama menjadikan ini sebagai isyarah ilmiah bahwa kekuatan dan penguasaan ilmu menjadi hal yang mutlak dimiliki jika ingin menjadi umat, golongan atau kelompok yang sukses merengkuh dunia apalagi akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bahwa jelas sekali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Kemudian yaitu telaah hadis dan penjelasan lain tentang berpikir kritis. Setelah kita mempelajari Quran surat Ali Imran 33, kita telaah hadis, perkataan, sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasul yang berkaitan dengan berpikir kritis, ya. Yang artinya kurang lebih, ya, aku mendengar Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkan dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama, sehingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka manusia mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu, kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan hadis kurang lebih yaitu menjadi ulama bukanlah hal yang mudah, tetapi harus mencurahkan segala tenaga, pikiran, waktu dengan penuh keikhlasan, tahan menghadapi rintangan dan cobaan. Kemudian rintangan sejarah para ulama dapat diambil menjadi teladan, keteladanan Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, di Jawa dengan metode akulturasi, dengan pendekatan budaya, kesenian, adat dan lain sebagainya, sehingga memberi manfaat sampai saat ini. Semakin sedikit ulama akibat diwafatkan oleh Allah, sehingga kita kehilangan ilmu yang dimiliki sang ulama dan berpengaruh terhadap kehidupan kita. Wafatnya para ulama berpengaruh kepada tokoh-tokoh yang muncul di sekitar kehidupan kita. Harus pandai-pandai memilih guru agar tidak menyesatkan. Harus kita selektif memilih guru-guru yang jelas silsilah keilmuannya sampai dengan Rasulullah SAW, sehingga kita tidak sesat. Kemudian rajin, cinta dan semangat kepada ilmu itu mutlak, tetapi sesekali melakukan seleksi ilmu dan guru agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian penjelasan yang lebih luas dibandingkan Quran surat Rahman 33 dan hadis itu tadi, isi kandungan Quran surat Al-Alaq 1-5, ya, kita sudah tahu, kita sudah sering mendengarkan dari para ustadz, dari para ulama, daripada seorang kiai, guru dan lain sebagainya, bahwasanya Quran surat Al-Iqra, surat Iqra itu sebuah kata yang merupakan perintah Allah kepada manusia untuk membaca, meneliti, mengeksplorasi, yang objeknya tidak disebutkan, baik ayat-ayat yang tersurat kauliyah maupun ayat-ayat yang tersirat, yang yakni alam semesta. Ayat-ayat kauliyah, ayat-ayat yang berada di dalam Al-Quran sesuai dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-firmannya. Kemudian kauniyah, yaitu yang terserat di alam semesta ini.
Contohnya ketika seorang itu sudah berambut putih, kemudian giginya sudah ompong, penglihatannya sudah kabur, tandanya orangnya sudah tua. Sudah tua sebentar lagi akan mati dan harus mempersiapkan bekal di akhirat. Nanti itu namanya ayat-ayat kauniyah. Membaca meneliti harus berlandaskan nama Allah ya. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menguasai alam raya ini, menundukkan untuk keperluan hidupnya melalui ilmu yang dimiliki. Kemudian Allah menyatakan bahwa manusia diajari untuk berkomunikasi dengan perantara dalam, lalu pandai membaca yang memunculkan bermacam-macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bahwasanya pohon itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Manusia bisa mengembangkan atau menjadikan barang-barang yang diciptakan Allah, seperti kayu tadi menjadi sebuah meja, sebuah almari, sebuah papan tulis, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu tentang apa yang kita pelajari daripada semangat menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu, semangat berpikir kritis. Mari kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang sempurna, kita memaksimalkan akal pikiran kita, memaksimalkan kemampuan kita agar kita itu menjadi fi ahsani taqwim, menjadi makhluk atau ciptaan yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang kehidupannya sebagai bekal kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan ilmu manusia bisa memperoleh kebahagiaan, dengan ilmu manusia bisa memperoleh derajat. Contohnya seorang dokter yang dengan ilmunya bisa bermanfaat bagi manusia, bisa memberikan pemasukan bagi dirinya, view bagi dirinya. Seorang yang ahli di bidang apapun untuk menunjang derajatnya di dunia dan di akhirat. Demikian yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, bisa mengaplikasikan, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.